Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar semangat dalam membuat kontennya, jangan lupa like, comment, and subscribe tombol yang ada di bawah ini. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita lanjutkan. Kemarin meneruskan dari program komputer yang dilihat dari tampilannya ya. Software komputer yang dilihat dari tampilannya. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang pertama adalah macam-macam software. Macam-macam software itu ada yang pertama program aplikasi, ada word processing, pengolah kata, program database digunakan untuk menyimpan, program spreadsheet untuk pengolah angka, program CAD untuk membuat desain-desain program. Kemudian program layout artikel ini bisa digunakan untuk membuat tulisan-tulisan yang ada di koran atau seperti di majalah. Lanjut. Untuk yang pertama, jenis-jenis software. Jenis-jenis software ada 4 jenis. Yang pertama, sistem operasi. Yang kedua, program aplikasi. Dan yang ketiga, program utility. Yang keempat, bahasa pemrograman. Akan tetapi yang akan kita bahas lebih lanjut pada pembelajaran perbaikan dan perawatan komputer hanya ada 3 saja, yaitu sistem operasi, aplikasi, dan utility. Untuk bahasa pemrograman ini tidak dibahas di pelajaran perawatan dan perbaikan komputer. Langsung saja pada sistem operasi. Fungsi dari sistem operasi atau disingkat dengan nama OS, Operation System, adalah pengelola hardware dan software yang ada pada komputer. OS ini juga akan berfungsi sebagai perantara antara aplikasi dengan hardware. Jadi ketika kita memberikan perintah dari sebuah aplikasi kepada hardware, perintah tersebut akan disampaikan kepada operasi sistem terlebih dahulu. Baru kemudian oleh operasi sistem akan disampaikan menuju hardware. Ya, jadi operasi sistem ini adalah software pertama yang harus kita pasang pada laptop atau pada komputer, atau yang terbaru pada smartphone ya, pada smartphone. Kemudian contoh macam-macam OS ini ada beberapa macamnya, ada Windows, ada Linux, ada Mac OS, ada Symbian OS. Untuk yang pada smartphone biasanya pakai Windows Phone, pakai Android, pakai BlackBerry, kemudian ada iOS ya. Kemudian kalau Apple itu pakai Mac OS Apple ya. Oke, yang berikutnya ada program aplikasi. Software ini dibuat untuk tujuan tertentu. Maksud lain penciptaan software ini adalah untuk mempermudah pekerjaan manusia. Sekarang ini sudah banyak sekali aplikasi yang membantu mempermudah pekerjaan manusia. Semisal kita mau menulis di kertas ya, itu biasa menggunakan program Microsoft Word. Kemudian kalau kita mau menulis bentuk tabel ya, itu menggunakan spreadsheet atau Excel. Kemudian kalau kita mau editing video itu kita bisa pakai Filmora. Kalau editing gambar bisa pakai Photoshop lah, itu namanya adalah program aplikasi.
Lah, pada pembelajaran perbaikan dan perawatan komputer ini mungkin ada 4 program aplikasi yang akan kita bahas lebih lanjut dan lebih didalami, jadi diikuti terus ya. Kemudian yang berikutnya ada program utility. Program utility itu apa? Program lunak utilitas merupakan perangkat lunak komputer yang didesain untuk membantu proses analisis konfigurasi, optimasi, dan membantu pengelolaan sebuah komputer ataupun sistem. Perangkat lunak utilitas harus dibedakan dengan perangkat lunak aplikasi yang memungkinkan pengguna melakukan berbagai hal dengan komputer seperti mengetik, melakukan permainan, merancang gambar, dan lain-lain. Perangkat lunak utilitas lebih memfokuskan penggunaan pada pengoptimasian fungsi dari infrastruktur yang terdapat dalam sebuah komputer. Jadi program utilitas ini untuk mengangkat performa komputer pada kemampuan maksimalnya ya. Atau ada juga yang untuk melindungi perangkat komputer atau PC kita dari gangguan-gangguan yang tidak kita inginkan, semisal virus, kemudian hacker, spam. Lah itu ada aplikasinya masing-masing. Lah untuk program yang seperti itu adalah jenis program utility ya. Jadi program utility itu ada booster, ada antivirus, ada anti spam, ada anti crack, dan lain-lain. Mungkin contohnya seperti untuk melindungi program-program aplikasi atau file-file supaya tidak terkena virus. Oke, yang berikutnya adalah bahasa pemrograman. Software ini digunakan untuk membuat aplikasi. Pengguna aplikasi ini biasanya disebut programmer. Jadi kalau kita di pembelajaran perbaikan dan perawatan komputer itu golongan yang ketiga ya. Kalau bahasa pemrograman ini golongan yang keempat. Golongan yang ketiga yaitu helpdesk ya. Jadi yang pertama itu sebagai user, kemudian yang kedua itu golongan operator. Jadi yang nomor satu golongan untuk pengguna komputer nomor satu itu user, yang kedua operator, yang ketiga helpdesk, kemudian yang keempat biasanya programmer. Lah jadi apabila kita nanti belajar di tingkatan yang ketiga berarti nomor satu, nomor dua, dan nomor tiga harus benar-benar dikuasai ya, karena itu nanti yang akan bekal sampean lulus di MAN 1 Gresik. Lah ini adalah contoh-contoh dari bahasa pemrograman. Ada Java, JavaScript, ada C++, ada PHP, ada Python. Ya, itu adalah macam-macam bahasa pemrograman. Baik, kita lanjutkan ke tugas. Jadi tugasnya adalah yang pertama sebutkan macam-macam OS keluaran atau maksudnya keluarga dari Microsoft sebanyak 5. Kemudian yang kedua sebutkan macam-macam OS keluaran atau keluarga Linux sebanyak 5. Ini Linux sangat banyak sekali ya. Kemudian yang ketiga sebutkan urutan OS Android mulai yang pertama sampai yang terakhir. Semisal dimulai dari ada Jelly Bean ya, Jelly Bean, atau mungkin Oreo, Nugget lah, ini yang terakhir itu keluarnya sampai apa. Kemudian yang keempat sebutkan nama-nama software HP sebelum era Android. Jadi sekarang kan HP atau smartphone itu kan menggunakan OS, banyak menggunakan OS Android. Nah, kalau yang sebelum OS Android itu
operasi sistemnya namanya apa. HP kentang-kentang dulu itu loh kalau orang-orang menyebutkan. Nah, nanti tugasnya ketentuannya adalah yang pertama, tulislah pertanyaan dan jawaban tugas Anda pada buku tulis. Kemudian yang kedua, fotolah tugas Anda. Dan yang ketiga, kemudian kirimkanlah di e-learning Man 1 Gresik. Ya, sudah jelas seperti biasanya. Oke, jika nanti ada pertanyaan bisa saya tanyakan di grup WA, dan saya akhiri sampai di sini presentasi tentang lanjutan macam-macam software. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.